Halo, salam sehat teman-teman semua. Kembali kita akan bahas soal perbolaan nasional. Ini gue buat hanya kurang lebih 1 jam sebelum gue bawain Liga 2 di UCTV. Nah, ini seperti judul thumbnailnya, ini adalah preview tim nasional Indonesia menghadapi Curaçao ya, bacanya Curaçao yang akan berlangsung hari apa? Hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 24 September jam 20.00 di GBLA, Gelora Bandung Lautan Api di Bandung ya. Oke, nanti gua akan bahas dalam 3 segmen. Pertama, soal kekuatan kedua tim secara umum, lalu line up pemain yang akan diturunkan, dan kemudian juga soal peringkat. Ya mungkin agak ngacak urutannya, tapi kira-kira 3 itu yang akan gue bahas. Yang pertama dari kekuatan kedua tim. Jadi banyak yang mungkin lu sudah mendapat informasi seperti apa kekuatan dari Curaçao terkait dengan peringkatnya. Kalau dari peringkatnya memang betul Curaçao saat ini ada di posisi ke-84. Jadi lumayan bagus sebenarnya. Nah, Indonesia sering dikatakan jauh, peringkatnya 155 sekarang. Jadi berapa bedanya? 55, 65, 71 ya. 71. Jadi lumayan jauh. Cuman nah ini yang orang mungkin tidak terlalu ngeh. Jadi sejak ditangani Sintayong, progres dari tim nasional kita kalau dilihat dari rankingnya dan juga dari kasat mata permainan memang ada perkembangan yang cukup baik ya, kalau tidak dibilang terlalu bagus tapi ada. Nah, kalau ini yang gua katakan, kalau dilihat dari rankingnya memang jauh, bedanya 71, lumayan jauh ya. Tapi kalau dilihat dari progresnya, Indonesia ini cukup baik. Ya, kalau kita lihat, ini gue punya data primer. November 2021 itu peringkat Indonesia 166. Ya, kemudian Desember setelah kita mengikuti ini belum AFF ya, itu kita 164. Kemudian setelah kita di AFF kemarin terakhir kita tampil cukup baik ya, hanya kalah dari hanya tidak juara ya, karena di 2 leg di final kita menang di leg kedua ya, walaupun itu tidak membuat kita jadi juara, tapi ini membuat peringkat kita menjadi naik 160 per Februari. Jadi setelah 2 bulan AFF, FIFA mengeluarkan ranking, itu kita naik lagi 160. Nah, kemudian gue singkat aja, terakhir ranking kita ada 155. Artinya dalam kurun waktu kira-kira setengah tahun, ranking kita sudah membaik 11 strip. Ya, jadi ini yang dilihat, ada progresnya. Artinya kepercayaan dirinya juga yang mulai tumbuh di antara para pemain. Nah, kemudian juga persaingan juga ini terjadi karena sudah kita lihat bagaimana Sintayong mulai memanggil para pemain-pemain muda, dan juga tentunya ini untuk memberikan regenerasi ya, mempersiapkan regenerasi dan menciptakan daya saing di tiap posisi. Contoh misalnya di sisi kanan, Asnawi selama ini kita anggap tidak tergantikan, tapi dengan adanya bek kanan Persija Rio Fahmi yang semakin hari semakin baik, tentu ini membuat Asnawi yang kemarin penampilannya di SEA Games kurang maksimal, ini juga harus hati-hati. Karena kalau dia tidak menjaga performanya, Rio Fahmi siap menggantikan. Kemudian kalau kita lihat di lini depan, ya ini kita tahu juga menjadi salah satu missing puzzle dari tim nasional kita. Ya, dari line up 23 pemain yang dipanggil oleh STY, ini ada 3 pemain baru dan 2 diantaranya ini pemain depan. Jadi ini menunjukkan bagaimana Sintayong sangat, mungkin bukan penting ya, tapi sangat belum mendapatkan formula terbaiknya untuk mencari siapa classic number 9. Ya, dia membawa Dendi Sulistiawan, striker Bayangkara. Nah, ini juga menarik, nanti akan gue bahas sedikit, dan juga Ramadan Sanata. Nah, kebetulan gue bawa Liga 1 juga dan Liga 2. Ramadan Sanata ini memang fenomena baru. Dia baru muncul. Gue lupa kenapa striker utamanya PSM, pokoknya ada satu cedera lah. Akhirnya Ramadan Sanata ini masuk dan kemudian langsung memberikan sentuhan yang cukup tajam lah di lini depan dari PSM ya, Asuhan Tavares ini. Dan kemudian juga tadi yang gue sebutin, Denis Sulistiawan ini agak sedikit menarik sebenarnya. Kalau dari torehan gol, dia setiap musim tidak pernah menyentuh double digit. Ya, tapi tentu Sintayong ini pelatih yang kita tahu cukup sangat cerdas lah. Tentu dia memanggil Denis Sulistiawan ada maksud tertentu ya. Apakah kerja keras dari Dendi, apakah dia akan menjadi pemantul, nanti akan kita lihat di pertandingan lawan Curaçao. Nah, kaitannya juga dengan taktik dan strategi. Ini kan 2 kali main ya. Gue lupa tadi menyebutkan, nanti kita main 2 kali, sekarang dan nanti selang 4 hari. Nah, ini kan tentu orang akan bertanya-tanya apakah Sintayong akan memainkan gaspol atau eksperimen. Gue lebih cenderung yang kedua, eksperimen. Kenapa? Pertama, karakter STY adalah suka bereksperimen. Dari segi formasi,
walaupun tidak terlalu ekstrim gitu, atau juga bisa dari pemain-pemain yang dia panggil ya, sehingga ini yang membuat akhirnya kita mendapatkan pemain-pemain baru yang dulu mungkin gak dapat minute play, sekarang dapat minute play dan akhirnya jadi bagus. Dan kedua, esensi dari international friend ini kan adalah bukan mencari kemenangan sebenarnya, itu hanya bonus ya, walaupun memang menurut yang gue baca ini poinnya cukup tinggi nih. Kalau kita bisa mengalahkan Curaçao ini, poinnya nilainya 7. Jadi kalau 2 kali main kita bisa menang, dapat 14 poin. Dan kebetulan tim-tim 3-4 tim di atas kita ini tidak ada yang main di international break kali ini. Sehingga kalau kita bisa mengalahkan, memang dua pertandingan ini kita pasti akan naik peringkatnya. Tapi gue yakin itu bukan tujuan utama dari Sintayong. Ya, yang penting bagaimana tim ini saat ini dapat tulang punggung atau formasi terbaiknya, sehingga tahun depan kita ada 3 nih kejuaraan nih teman-teman ya. Ada Piala Dunia U20 ya, gue rasa juga ada sedikit 1-2 yang pemain yang akan main di U20 akan tampil juga di senior. Kemudian Piala Asia Senior dan Piala Asia U20 ya, ini jadi banyak. Jadi gue melihat lebih kepada turnamen pertandingan lawan Curaçao ini sebagai eksperimen ya, walaupun nggak akan terlalu ekstrim, tapi pasti ada yang dimainkan seperti Ramadan Sananta atau mungkin M Ferrari ya. M Ferrari juga nih back Persija juga akan dipanggil, dan gue yakin juga nanti akan kemungkinan akan dimainkan di salah satu pertandingan, apakah di pertandingan pertama lawan Curaçao atau pertandingan kedua lawan Curaçao. Gue yakin harusnya dimainkan untuk memberikan kepercayaan diri Ferrari yang kalau menurut gue adalah calon pengganti untuk jangka panjangnya Fahruddin Arianto. Nah, untuk formasi inti ya, ini gue akan tutup dengan formasi inti. Perkiraan gue memang kemungkinan tetap akan memainkan tim terbaik Sintayong. Jadi kalau gue runut, gue kebetulan gak punya tactical board, jadi mungkin gak, tapi gue rasa bisa mengingat dari bawah mistar gawang, mungkin kita tidak perlu sulit ya untuk menerka Nadeo Argawinata yang akan menjadi orang terakhir di tim nasional Indonesia. Kemudian 3 back, ini 3 back menjadi andalan atau kebiasaannya Sintayong. Gua rasa nggak akan digantikan ya, dan mungkin akan dia memainkan back sayap yang lebih agresif, mengingat ya Curaçao ini walaupun di atas kita peringkatnya tapi nggak terlalu ekstrim amat lah gitu ya. Jadi 3 back, dan kebetulan sedikit gue tambahkan, gue seneng pelatih klub di Indonesia saat ini, terutama Thomas Doll, kemudian juga Tavares di PSM, dan ada beberapa ya gue lupa, itu rata-rata memainkan 3 back. Ya, jadi ini enak, silabusnya sama. Jadi ketika ibaratnya kalau Mur yang cadangan itu sama yang aslinya yang dipakai itu sama. Jadi begitu yang asli dirusak, cadangannya juga sama speknya. Jadi gua rasa ini sangat-sangat bagus ya. Ini sedikit trivia. Nah, 3 back siapa yang akan dimainkan? Ya, pertama Fahruddin Arianto, back yang paling senior sekaligus kapten. Kemudian satu lagi Rizky Ridho, ya walaupun timnya Persebaya lagi ke drag, nggak terlalu bagus, tapi tetap Rizky Ridho sudah cukup lama atau sudah cukup intens dalam beberapa bulan terakhir ini bermain bersama Fahruddin Arianto dan Elkan Bagot ya. Bagaimanapun juga Elkan Bagot punya keunggulan tinggi tubuh, dan juga ya kepercayaan diri dia cukup baik lah ketika tampil di ajang AFF kemarin dan juga SEA Games. Nah, itu menurut gue 3 back yang akan diturunkan. Nah, siapa double pivot ya? Ini biasa double pivot dimainkan oleh Sintayong. Ya mungkin lu udah bisa nebak juga, ini duet Persib ya, Mark Lok dan juga Ricky Kambuaya. Nah, di kanan gua rasa tetap Asnawi, ini juga nggak sulit ya untuk menerka. Nah, di kiri Pratama Arhan. Tapi jujur Pratama Arhan gue nggak terlalu ngikutin bagaimana penampilan dia di Jepang. Kabarnya dia juga nggak terlalu mudah ya untuk mendapatkan tim inti. Mudah-mudahan ketidakreguleran dia bermain di Tokyo Verdy ya kalau nggak salah nama timnya. Mudah-mudahan diimbangi dengan kedisiplinan ala Jepang. Artinya asupan makanannya mungkin lebih bagus, latihannya juga lebih lengkap, dan kemudian juga percaya dirinya lebih tinggi. Gue mudah-mudahan berharap compensate-nya seperti itu. Nah, 3 di depan, kalau gue lihat dari SEA Games kemarin, Sadil Ramdhani ini luar biasa ya di kanan. Lebih eksplosif, lebih efisien, dan satu yang penting, nggak terlalu emosi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi gue rasa dia tetap dia. Kemudian Witan Sulaiman ini juga gue rasa tetap menjadi pilihan utama di lini depan. Nah, siapa satu lagi yang akan dimainkan oleh Sintayong? Kalau gue sih agak gambling ya, mungkin gue akan tampilkan langsung Ramadan Sananta. Jadi kasih langsung dia momentum karena dia lagi progres juga di PSM. Mudah-mudahan itu nular ke timnas dan kemudian membuat
persaingan sehat di lini depan. Karena toh selama ini katakanlah belum ada penghuni tetap ya, seperti katakanlah di tengah ada Klok sama Kambuaya itu nggak tergantikan. Nah di depan ini nggak ada. Jadi coba aja Ramadan Sananta, kasih dia kepercayaan diri, syukur-syukur di awal debutnya ini dia bisa mencetak gol dan langsung membuat katakanlah menemukan missing puzzle klasik number 9 yang selama ini dicari-cari tim nasional Indonesia ya. Yang dulu kalau kita bicara sedikit ke tahun 90-an akhir 2000-an awal, wah ini kita kaya akan pemain depan ya, ada Kurniawan, ada Budi Sudarsono, ada Bambang Pamungkas, bahkan juga ada Irwansyah dari Aceh dan ada Buyung Ismu dari dulu Semen Padang ya. Jadi ya kita berharap dua pertandingan persahabatan ini bisa berdampak positif bagi tim nasional kita baik di kelas usia di senior maupun juga di kelas U20. Nah, buat lo yang mungkin punya perbedaan pandangan atau lo mungkin punya formasi-formasi pemain yang menurut lo cocok untuk dimainkan, silahkan tinggalkan komen. Kalau memang sempat gue akan bahas ya. Oke, itu aja dulu edisi kali ini, nggak terlalu lama, mungkin dengan bumpernya sekitar 12 menit ya, supaya lu nggak bosen. Dan yang pasti selamat menikmati tayangan sepak bola, dan buat yang nonton stadion, ciptakan atmosfer yang positif supaya kita tetap bisa menikmati nonton sepak bola di stadion yang nggak bisa kita nikmatin 2 tahun lalu ketika COVID ya. Oke, terima kasih, semoga lo dalam keadaan sehat semua. Selamat hari Jumat ya kali ini, dan juga ketemu lagi di edisi yang lain. Salam sehat, ciao.